dia namanya ya mencari kembali gitu ya. Artinya adalah kita bergerak dari apa yang sudah diketahui oleh orang, tapi kita kembangkan lagi ya, seperti research ya. Dan kita nggak tahu jawabannya apa. Kalau kita sudah tahu jawabannya maka tidak disebut sebagai research. Biasanya orang sudah tahu jawabannya tapi dia sebut sebagai research. Nah, sehingga untuk mencari tahu jawaban itulah kita perlu yang namanya metodologi ya. Metodologi. Nah, metodologinya kan ada macam-macam nih yang sudah ditawarkan ya. Ada apa kemarin? Jadinya setelah baca kualitatif pendekatannya explanatory. Kualitatif, explanatory ya. Kualitatif, explanatory. Nah, kualitatif explanatory ini maka kita akan membutuhkan wawancara ya. Iya, wawancara. Wawancara. Siapa aja yang diwawancara berarti kalau supaya sesuai dengan judulnya siapa yang kita wawancara? Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran BPKAD. Kasubdit Anggaran. Terus ada Kapsubdit Pembendaharaan. Kasubdit Perbendaharaan. Ya. Terus ada Kapsubdit yang akuntansi dan pelaporan. Tiga aja. Itu yang untuk informan kuncinya teknologi. Oke, informannya. Terus ada informan utama juga. Dari informan kuncinya apa yang mau kita cari tahu? Ada 4 komponen. Yang pertama rencana anggaran. Rencana anggaran. Terus di rencana anggaran ada sebelum dan setelah realokasi. Sebelum dan setelah ya. Ya, sebelum dan setelah. Iya, apa yang mesti kita tanyakan kalau kita mau cari tahu? Persentase awalnya itu seperti apa? Tapi itu kan kita bisa lihat dari ya, dokumen. laporan. Jadi saya mau Nah, yang kita lihat dari sini. Ada yang mau lumpia? Ada lumpia? Ini aja ditaruh di piring aja. Liannya saja. Nah, taruh di piring kasih lampu. Apa yang mau kita cari tahu dari sini? Kalau saya lebih ke mengkonfirmasi yang di laporan itu aja. Oh, konfirmasi ya. Kan ada data di laporan. Konfirmasi. Mungkin yang tidak terekam di laporan adalah peran para pihak. Faktor yang mempengaruhi dulu. Faktor ya. Nah, ini yang kita cari tahu ya. Kalau sudah ada di laporan, nggak perlu kita tanyakan lagi karena bisa jadi double ini. Iya. Jadi kita bingung cari mana yang benar nih, gitu ya. Supaya tidak begitu dah kita pakai laporan. Nah, ini adalah faktor ya yang mempengaruhi internal sama eksternal. ya. Mungkin proses. Kemudian tahap ya. Proses ya. Alokasi anggarannya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kualitatif ya. Nah, ini nanti kita interpretasi sehingga dia menjadi explanatory. Kita explain apa yang sebenarnya terjadi, apa yang terjadi. Jadi kita harus tahu ini ya. Berapa kali gimana kan ketemu? Belum janjian. Belum tahu ya, Ya. belum janjian ya. Tapi tahu nomor HP-nya. Kantor aja tahu. Kantornya. Karena biasanya susah ditemui. Kemarin sih dapat nanya sama temen yang bekerja di sana, karena tetap bersurat ke kadisnya, ke kabarnya, bilang perlu orang yang mana, terus yang mana, terus mau nanya apa, nanti disiapin waktu. Nanti kita harus punya list pertanyaan. Iya, list pertanyaan. List pertanyaan. Jadi kita buat list pertanyaan. Masih itu. Itu ya, disusun dulu ya ini ya. Sehingga saat kita ke lapangan kita benar-benar sudah siap. Karena biasanya kita menargetkan misalnya sesuatu yang 80, kalau bisa ke lapangan paling dapat 60 gitu ya. Iya. Itu sudah biasanya begitu karena tidak seideal seperti apa yang kita tuliskan di dalam proposal. Masih ada hal-hal yang hal lain. Nah, lebihnya lagi 20, dari mana kita cari ini yang harus kita panas sekali. Siapa lagi informannya Din? Ini key informan. Ya. Informan utamanya siapa main informan? Kemudian informan utama ini ada 3 orang, sama juga jabatannya kepala subbagian penyusunan program. Apa bedanya yang key sama yang main? Kalau yang kunci ini kan yang lebih ke yang pegang anggaran awalnya. Terus kalau yang utama ini yang menerima anggaran dari hasil alokasi. Penerima manfaat. Iya, penerima manfaat. Terus ada informan pendukung juga. Berarti penyusun ya, Iya. yang penyusun kebijakan. Iya. Ya, yang kita bingung sama key.
kunci utamanya. Kita akan mewawancarai yang menyusun kebijakan, yang menerima penerima manfaat, terus sama dinas yang anggarannya dialokasikan. Ini apa ini? Dia pelaksananya. Nah, ini harus kita susun. Nah, ini perencanaannya harus kita susun ya. Apa pertanyaan mana yang akan dijawab oleh orang-orang ini? Lalu apa pertanyaan yang akan kita ajukan? Lalu bagaimana caranya kita menghubungi orang yang akan menjadi informan kita? Sehingga memang benar-benar kita langsung tahu. Saya mau ketemu dengan Bapak ini, mau menanyakan Bapak ini karena saya punya pertanyaan ini. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya kira-kira pertanyaan yang kita mau tanyakan belum terjawab, tanyain lagi dia. Sampai dia kembali sampai kira-kira question kita terjawab. Ya. Jadi jangan kelapangan masalah kosong sangat terbatas. Kosong nanti. Apa nih? Diambil. Oh, yang Yang di hotel. Oh, yang Sebelum dapat hotel kan ada TK-nya, kan ada SK-nya. pulangnya lagi kan? Oh, Tapi masih tak nanyain sih. Karena kan Yang dibayar kan hanya yang kedua apa dia kan si Pak Sudeman dan ini kawan-kawan. masih nggak oke. Tim pertama ada sih yang ada kayaknya. Kalau misalkan emang nggak ada yang pertama baru kita buat. Nah, kita cariin aja dari dalam. ada naskah revolusi. Sabar. Kan Bayu bubar orang Madewa. Bukan saudara gua cara gua. Oke ya, itu ya, betul ya. Sudah galang sekarang ya. sudah. Ya, galang. Nanti nyusun aja Pak setelah wawancara. Ya, setelah wawancara nanti kita akan dapat hasil, setelah itu baru kita bisa olah dari NVIVO. Nanti kita akan pelajari bagaimana caranya mengoperasikan. Ya, kita bedah satu-satu ya. Adik, beres ya? Beres. Nah, ada pertanyaan? Sementara? Sementara belum Pak. Ya. Across country +62 877 600. Yang mau lumpia, silakan ya. Tidak boleh sisa ya. Kalau masih ada sisa, tidak boleh pulang. Sudah dimulai sih. Padahal bareng kan ini ya, di malah kamu. Ada lepas dulu. Oke, Ayu Santi, apa ya? Apa? Kuanti ya? Kuanti, kuali. Tapi kayak kalau menurut Limanti gimana? Santi mix metodin aja apa di kuanti aja? Bentar ya, kita yang kuanti dulu. Oh, ya. ya. Kalau misalnya dia tidak terjawab dengan kuantitatif aja, baru kita pikirkan bagaimana caranya. Kan kita apa yang kita mau cari tahu yang pertama? Lahan kan ini alih fungsi lahan. Kok ada fungsi lahan bukannya yang fast moving? Enggak, ini yang membeli mande analisis dampak alih fungsi lahan kan berarti fast fashion enggak jadi. Oh, nggak jadi. Saya mikirnya itu. Alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di desa dan Oh, kok nggak jadi yang fast fashion? Mana datanya susah. Belum tahu. Belum. Tapi terus nyambung ke ini ke suami juga ini satu desa. Oh, itu. Lebih banyak lah data yang bisa didapat. Ya, ada fungsi lahan. Ya pertanian. Desa apa namanya? Darung di Kabupaten Badung. Soalnya itu awalnya kan Desa Darung ini emang fokuskan untuk lahan pertanian Manggi. Itu apa namanya sekarang di sistem ada di Bandung itu namanya apa ya Praswara Badung itu kalau nggak salah di websitenya itu peruntukannya sudah banyak dipakai untuk ke pariwisata, padahal harusnya peruntukannya itu untuk lahan hijau pertanian hortikultural kayak gitu. Kalau ngomong ketahanan pangan, kayaknya nggak bisa ngomongin satu desa. Iya. Ketahanan pangan itu pasti nasional. Iya. Sapinya pasti datang dari Sumbawa, ininya datang dari apa namanya, sayurnya dari Pancasari. Jadi, Lebih ke lahan pertanian itu kali ya. gimana caranya ya?
Biar nanti Yes. ilmu makro itu. Aduh, Jawa ya nasional ngomong ketahanan pangan. Makro udah ilmu anak. Kenapa? Udah usah kan ilmu. Kalau enggak ya kemarin udah ACC tuh di kontraknya itu. Saya masih mikir yang pas fashion. Makanya bingung. Hah? Kalau fast fashion ada sih di sini kalau fast fashion. Ah, mending pakai itu aja. Tapi diganti kontraknya. Ah, nggak apa-apa. Nanti bisa disebut. Ya. Oh, ini kita bisa. Aduh, mereka sih nomor aja sudah makan tadi. Aja. Kalau yang fast fashion pakai yang quantity. Kuanti aja. Makanya saya bilang kenapa kuanti. Kalau yang itu terlalu gede. Ya. Karena apa namanya? Saya sudah sempat melakukan survei sama anak-anak mahasiswa. Komunitas yang dari Pasar Badung itu bawangnya dari Brebes, Jawa Tengah. Tapi ini perlahan-lahan persawahan sih. Ya nggak bisa ngomongin ketahanan pangan, apalagi ntar padinya kan nggak dikonsumsi oleh penduduk di situ. Kita nggak tahu siapa yang mau konsumsi padi, karena ketahanan itu tidak di level desa dia ini ya. Oh, Apa namanya? Tempatnya karena paket makro dia. Ada supply chain macam-macam. Back ke fast fashion ya. Siapa sasarannya siapa? ini apa namanya? Respondennya dulu. Respondennya itu kemarin tak ambil yang gen itu milenial, wanita milenial. Milenial. Pengertian milenial umur berapa? Umur 25 sampai 3 sampai 40. Sampai 40. Udah nggak usah pakai milenial, langsung aja ya wanita umur 25 sampai 40 gitu ya, biar nggak menimbulkan bias pengertian. Nanti ada orang lain yang pengertian milenialnya beda dengan kita gitu ya. Langsung aja pada wanita umur 25 sampai 40 dengan alasan bahwa mereka sudah bisa cari uang sendiri gitu misalnya ya. Dan sudah bekerja gitu aja sih ya. Dan sudah bekerja. Bekerjanya di sektor apa ya? Apa kita perlu fokuskan? Kemarin sih nggak fokus. Nggak ada fokus ya? Gimana kalau kita fokusin biar lebih mudah biar lebih mudah dioperasionalkan? Yang bekerja di sektor pemerintah gitu misalnya. Pemerintah ya. Nah, jadi dengan mudah kita bisa mengkategorisasikan sudah bekerja di sektor pemerintah. Nanti kita cari alasan kenapa yang kita ambil adalah yang bekerja di sektor pemerintah gitu ya. Kalau kita ganti sektor. Yang paling mudah menjawabnya adalah karena orang-orang ini gampang dicari. Kalau di bank itu susah sekali, kita ada banyak sekali bank LPD, BPD, sektor pemerintah, tinggal kita sebarkan kuesionernya di dinas-dinas. Ya, lewat dinas-dinas nanti kita sebarkan kuesionernya gitu ya. Mudah. Kalau jumlah ininya nggak ini berapa? Kan 400 ya. Jumlah populasinya tidak bisa kita ketahui berapa yang angka responden yang bisa 385 ya, 385 orang kan sampai 400 ya, 400 orang responden. Nah, sekarang baru kita tanyakan, kita susun pertanyaan. Apa yang harus kita tanyakan pertama? Seberapa sering berbelanja? Ya, yang pertama berapa sering berbelanja? Seberapa atau kita mau tanya penghasilan dulu? Penghasilan kayaknya ada kelihatan. Oke, jadi yang pertama adalah data personal ya. Data personal tanpa nama. Jadi anonim ya. Nah, yang nomor 2, kelompok yang nomor 2 adalah dinas tempat kerjanya ya. Dinas tempat kerjanya. Ini mungkin beberapa pertanyaan, data personal mungkin 5 sampai 6 pertanyaan ya. Nah, dinas tempat bekerja mungkin bisa 2 gitu ya. Dinasnya apa, unitnya apa gitu ya. Ya, nomor 3, penghasilan per bulan. Ini buat dalam bentuk range. Nanti pakai PLS aja ya. Patut tanya. Ini patut ya.
Mandi enggak naik. dan PLS ya. Gitu. Saya ada makan siang gratis nih nunggu aku mana sih guys. Aduh jualan baju. Ya tak satu dan tak latihan kali data baru dia lakukan konsep-konsep serem-serem baru. Anggarannya orang terus Dot balik. ekspor loh. Ekspor dulu. 3, 4, spending ya. Pengeluaran Ya, bulannya berapa? spending. Bulanan. Nah, ada yang SIM-nya mati? Ada jasa, Promosi ya. ada jasa. Lihat mansip, lihat beliaran nasi jam polisi ya. Habis spending bulanan apalagi yang ada kan? Barang apa ya? Saya pakaian apa kan fast fashion atau yang slow fashion? Gimana caranya membedakan itu? Lebih suka belanja slow fashion. Atau apakah setiap hari pakai baju yang beda-beda? Ya. Gimana caranya mengukur Ini itu? range Jumlah baju yang jumlah baju yang dipakai. dibeli per bulan kali ya. Jumlah baju yang Per dipakai. bulan. Baju ya maksudnya? Atau ada aksesoris Iya, dan lain-lain? boleh. Nah, gimana? Tapi lebih ke baju aja. Lebih ke baju ya. Lebih barang kali ya. Pakaian. Ini apa namanya? Sesuatu yang dipakai mulai dari kepala sampai ke kaki. Sepatu bisa juga kan soalnya di tempat saya. Tingkat konsumsi Apa namanya barang yang kita pakai di sekujur badan ini? kebutuhan Kebutuhan fashion. barang-barang Item. fashion itu kali item fashion. Nah, Fashion. item fashion yang Dan dibeli per bulan. apa ya jawabannya apa nanti? Kan angka jadi. Barang apa angka itu maksud saya? Pasti Apa kita isi baju, baju berapa? isiin Aksesoris. ya celana isi 3 pilihan gitu ya. Apalagi rok, Banyak banget nanti pakai. ya memang banyak. Oke. Hebat ya. Maksudnya yang jual aja nggak ada ya. Itu berapa beli sepatu? Berapa beli baju? Sana udah. Nggak ada aja. Kenapa nyepo ya? Patut biasanya tawat di sini saya. Gua mau tanya. Baju dress gitu dong, dress. Ya, kita sepatu. sepatu beda-beda kan ternyata yang paling banyak dibeli adalah baju gitu nanti bisa ya, keluar. aksesoris. Nah, ternyata yang jarang dibeli adalah bando gitu misalnya ya. Kita nggak tahu. bando itu dijadiin satu Aksesoris saja aksesoris ya. ya. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa ternyata orang yang umurnya sekian sampai sekian, statusnya PNS dan bekerja di dinas ini lebih condong membeli apa gitu ya. Jadi itu yang kita pelajari tahu. Berarti semua ya, soalnya baju, dress, rok, sepatu, sandal, Nah, yang pernah lalu harganya. harga, range harga Nah, ya. ada harga kayak terbiasa yang bisa dibeli. Sama di mana dia sering beli boleh? Boleh tanyain aja. Di mana di mall, di pasar, di online, apa lagi biasanya Tempat orang berbelanja. kasih aja pilihannya nanti. Jangan banyak-banyak nanti saya stres gitu. Aduh, pames. Jangan banyak-banyak nanti saya stres bingung. Jumlah spending fashion. Siapa tadi nomor 7? Tempat berbelanja. Tempat berbelanja. Ya, range harga. Tempat berbelanja. Rumit kira-kira nih tempat mobilnya. Berapa punya lemari di rumah? Enggak lebih. Enggak ya? Atau nggak bisa dibikin ya, misalnya kalau Merek favorit range- diisi nggak? bikin kalau siapa tahu brandnya brand
brand fast fashion ya kan? Tahu. Brand yang paling banyak dibeli. Nanti Santi harus buat ininya dulu, apa namanya? Kuesionernya sebar ke teman-teman di sini aja, bisa jawab nggak? Siapa tahu ada yang bingung mereka gitu, diperbaikin lagi. Sampai kira-kira semuanya mudah dengan satu kali klik sih baru sebar. Dites dulu Pakai pertanyaan. apa survei market? Dites survei market. Tapi saya nggak punya yang waterproof. Mang, Bang bojok ya. lebih bojok dan kayak yang memang. Ya, kita Kak. Lemah bojok juga ini. Berilah maksudnya. Lemah semua kan. Sekalian sambil belajar survei market. Pokoknya ini prinsipnya kita berlatih ya, menggunakan alat-alat. Ya. Nanti Vivo siapa yang pakai Vivo nanti kita bikin ada pelatihan survei market. Sudah pasti sama survei market? Belum ya? Ya. Ya seperti apa namanya? Google apa namanya? Platform. Nah seperti Google Form tapi lebih yang dengan lebih profesional. Analisisnya lebih mudah. Masak itu hilang semua. Kita bekerja sama ya sebenarnya. Coba letakkan itu. Lepas PKB. Punya anak tegor. Buat orang data. Nah ini kira-kira ya. Nanti ya daripada ngurusin tanah. Iya, udah ke tanah. kemarin ngajuin itu kok ini tuh di accept ini ya. Ya udah gimana? Saya nggak lihat. Begitu bayangan saya masih yang Kayak itu. gitu. Oh, alah. Bayangan saya masih yang. Selamat. 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 Ada anu. Dia sebuah ini. Malam-malam dulu. Ya. Tuh pada banyak latte ada. Pak, ketik. Ah. Udah ya? Nanti ada? Udah? Nanti tanam lagi. Ya. Tanam ini dulu kan bikin itu. Ya, bikin pertanyaan, bikin pilihan dan nanti coba presentasikan di sini. Jadi Pak Don dan saya coba lihat semua. Siapa tahu kita bisa tahu memetakan ternyata. Kurang masuk. Ya, satu misalnya kalau misalnya pemerintah mau membuat kebijakan tentang enggak apa yang sudah dilakukan bisa kita kaitkan ke sini. Ternyata sudah dijelaskan seperti itu. Ternyata banyak loh uang yang mereka belanjakan jutaan Indonesia misalnya. Di internet kemarin sempat lihat emang tinggi mereka. Nah makanya kita kan nggak tahu di Bali kayak apa kondisinya. Nah, dengan researchnya tapi kita bisa jadi tahu di Bali sini kondisinya. Jadi ada satu poin yang kita, oke ternyata no ada poin itu nanti. Berarti harus naik dong uang belanja ibu-ibu. Nah ini bisa ditanyakan di data personal sudah menikah apa belum, penghasilan suami juga bisa kita tanyakan di data personal. Jadi kita bisa tahu ternyata yang suaminya punya hotel ternyata spendingnya lebih gede daripada yang suaminya tukang sun misalnya. Nggak tahu, jadi kita bisa lihat datanya yang ngomong nanti. Setelah kita dapat data baru kita bisa simpulkan. Itu loh sebelahnya loh, jangan ditutup. Nah, nanti ini Pak Dut ahlinya nih yang menerang. Nanti bisa dibetulkan yang antara spending bulanan dengan spending pasien bisa kita bandingkan. Tempat berbelanja dengan spending bulanan bisa. Ternyata yang spending bulanannya di sini kecil, tempat belanjanya mahal di sini. Ternyata dia nabung buat beli baju. Nggak tahu. Setelah ada data baru kita bisa tahu. Ini udah harus ada 31 bahkan. Berapa? 31 Agustus. Banyak ini maunya saya harus ada 31. listnya. Kalau nggak digituin nggak kerja soalnya. Kalau dipaksa pasti dikerjain kan. Iya. Nah benar salahnya nanti kita cek lagi daripada nggak ngerjain apa-apa gitu maksudnya. Jadi kita cek terus ya. Udah dibuatin absen sah? Udah nih. Udah ya. Nah ini nanti jawabannya dalam bentuk grafik banyaknya kita akan bicara soal grafik. Daripada bicara peta nanti nggak ngerti peta lahan, peta guna lahan, mungkin caranya aja. Dan nano baru nanti ya.
Kalian saya 2 ya. Thank you. Siapa lagi yang kuanti? Din. Suka, suka. Semua coba tuh sih. Apa sih? Metodenya apa sih? Kita ngomongin metode hari ini. Kuanti ya. Apa yang judulnya saya lupa? Persepsi green economy dan isu lingkungan terhadap Oh. praktek green entrepreneurship oleh pemilik homestay sebagai bentuk social responsibility. Oh, buat nanti judulnya. Mungkin dulu padahal sih. Udah, judulnya rulat istilahnya terlalu banyak. Praktek green economy itu satu adalah Oh iya, green entrepreneurship. green entrepreneur itu apa? Apa ini yang variabelnya? Satu, itu yang akan kita ukur nanti variabel. Ini enggak, saya mau tanyakan dulu. Cuman kan indikator yang saya dapat Itu yang akan kita ukur. Kalau nggak ada yang diukur nggak bisa pakai kuanti. saya dapat faktor-faktor yang mempengaruhi praktek green entrepreneurship. Ini kayaknya lebih cocok jadi indikator daripada indikator yang saya dapat. Karena indikatornya itu, saya bilang faktor-faktor yang mempengaruhi dulu ya. Itu ada green values, nilai lingkungan di dalam diri seseorang. Waduh, gimana caranya mengukur tuh? Nilai lingkungan bagaimana? Lalu ada gap in the market, peluang atau celah di pasar. Karena mereka bisa lihat peluang dari berdasarkan masalah lingkungan yang ada, bukan hanya memperolehkan laba sebagai orientasi. Lalu ada making living, make a living, mencari penghasilan untuk berkelanjutan hidup, and then be their own boss, menjadi pelaku utama bisnis, dan passion, adanya ketertarikan dalam melakukan bisnis. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Sementara indikatornya itu adanya motivasi internal yang tinggi dari seorang wirausaha dalam menjalankan green entrepreneurship, lalu ketertarikan terhadap hal yang baru, adanya passion mereka terhadap green entrepreneurship, dan kesadaran. Tiga ini. Ininya ya, berapa dia Pak? Enggak, saya nanya yang ini apa yang itu? Enggak. Bukan. Ini bukan pilihan. Bisa jadi ini adalah bagaimana motivasinya menjalankan green value, bisa gitu dia. Bagaimana motivasinya menjadi si gap in the market. Bagaimana motivasinya untuk make a living. Bagaimana motivasinya untuk be their own boss. Bisa saling begitu dia. Jadi kalau ini kita pasangin 4, di sini kita pasangin 4. Ya lebih yang ini kita jadi 4. Ini juga kita jadi 4. Ini kita jadi 4. Jadi bisa begitu dia jadinya. Motivasi untuk ini, motivasi untuk ini, motivasi untuk ini. Ketertarikan untuk menjalankan ini, ketertarikan untuk. Jadi indikatornya Ini 3 ini. Tiganya. 12. 3 ini indikator utamanya dipecah menjadi 12 setelah dibentukkan dengan apa namanya? Setelah dibentukkan dengan faktornya ini indikator kunci, ini indikator handling faktor ya. Nah, kita cari motivasinya untuk menjalankan ini seperti apa. nanti list pertanyaannya itu ada 12 12 ini, tapi 12 ini juga bisa kita pecah. Ada mensi itu kita pengukur. Nah, dimensi mulai bisa kita sebut sebagai ini dimensi. dimensi. Ini faktor ini kita anggap sebagai dimensi ya. Dimensi kan dimensi itu. Tapi yang ukur itu variabel digoreng indikator itu pertanyaannya apa pernyataannya. Nah, ini variabel ini variabelnya. Ini jadi variabel green entrepreneurship. Variabel ada itu indikator ukurnya. Terus Ini indikator yang kita ukur. Ini yang kita ukur adalah ini. Itu diukur nih. Akan ada Pak. Itu indikator
Yang disebut dimensi apa? Berarti kamu nanti isi. Oh, dimensi dan Ya. indikatornya sama. Nah, dimensi atau yang besar indikatornya adalah yang 12 dimensi. Dimensi tambah variabel menjadi indikator. Perlu berpikir nih, bukan jang jadi pikir gitu ya. Terus aku ini makan. Jadi susah. Itu kok indikator. Ini motivasi yang berdasarkan green values itu indikatornya. Ya, kemudian mungkin pokok apakah nanti pernyataan atau pertanyaan setuju gitu loh namanya. Udah ngumpul itu definisikan tuh naik kita ngumpul itu loh namanya kan. Ulang tidak ngerti. Definisikan dulu ya. Nanti ini mendefinisikan dulu baru bisa dibuatkan list pernyataannya gitu kan. Ini ukurnya gitu loh. Aku 4 aku tak indikator malas. Gimana kalau kita coba berarti ya, coba dulu yang motivasi ya Pak ya. Yang motivasi kita coba kita benturkan dengan dimensi. Apa kira-kira pertanyaan? Itu udah kecewa, pertanyaan yang susah kalau riset tuh. Ini PR kedua setelah proposal adalah ini. Saya buat draft list pertanyaannya. Iya, memang harus dipikir dulu baru kita buat list. Ya, apa motivasinya untuk menjalankan green value misalnya ya. Tapi kan susah, orang awam kan nggak ngerti itu, kita tanyakan hal yang mereka pahami. Apakah lain dari green value? Misalnya ya, kalau kita tanya apakah kan ya tidak jawabannya. Sehingga Pernyataan ya. Kalau pertanyaan kan dia dialami, konten itu pernyataan kan konsep kita awam kalau pernah dia dulu sih gitu namanya. Konsep kita misalnya kalau kita anggaplah pernyataan ya, isu lingkungan misalnya ya, isu lingkungan menjadi faktor pendorong dalam mengembangkan usaha homestay ya, homestay. Nah, maka jawabannya adalah setuju. Bisa pakai 4, bisa pakai 10 gitu ya kalau Pak Dewo. Ini luwung itu sampai 7 1 sampai 10. Ya kasih angka 1 sampai 10, jadi lebih panjang range-nya. paling panjang kemana? Ya, kayak Nah, ini modelnya kalau yang ini katanya Pak Ter, ini yang namanya pernyataan. Kita buat pernyataan, mereka tinggal pilih setuju, tidak setuju dalam range tertentu, atau mereka bisa memberikan skor 1 sampai 10. Kalau setuju tidak setuju 4, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju 4 ini. Kalau yang ini kita pakai skor 1, 2 sampai 10 jadi ada dan 7 sampai 6 pakai 10 itu loh. Iya, iya. Itu tuh bagus dan Tidak usah dijelasin. itu jelas Ini sama kanan. ya dia cenderung ke kiri apa cenderung ke kanan. Terus ini dan ini yo naik pertanyaan itu lebih kocak tuh sudah jam hitung gitu. ini ahlinya banyak Pak Ter nanti yang Kocak tuh kalau ini mikir sama baiknya. Patut sampai Ya, itu caranya gitu. Kalau orang belajar kita nyamuk Ya. itu apa sih? Belajar kayak boleh benar kan dia diskusikan ini diskusikan terpelajari kayak. hadir. Terus, sorry. Tapi mau nanya, ini kan ada jumlah item, celana, baju, dress gitu. Apa sebaiknya Santi bikin jumlah 1 sampai 3 apa terus kurang dari 5 kayak gimana? Enggak. Dikasih aja dia bebas. Oh. Itu nggak perlu diukur. Kalau ini kan karena dia pendapat perlu kita Kan terbuka loh dulu. Terbuka. Terserah ini bebas Nanti kalau ingin mengelompokkan nanti ada teori ada alatnya. Dua diskusikan ini namanya gitu. Terbuka semua dulu. Ini terbuka ini. Cobain terbuka nanti mengelompok nanti. Beda sama ini. Oh, Beda. Kuantinya beda antara punyanya hadir. Oh banyak gitu. Buat kan? Iya. Saya buka
Buat yang sing gawe sih, buat yang gawe bener. Kayak ini kuas panjang Diskusikan gitu. Sharing-sharing lah gitu. Nah, nanti sharing nanti setelah sebelum ke lapangan, sharing dulu di sini sama teman-teman di sini aja. Coba isi dong ini kuesioner saya. Coba isi dong, baca dong. Nanti kita akan di sini aja kita bikin kayak workshop. Berapa nih? Berdelapan ya. Nah, Yang kan kayak enak sampai makan deh. Bukan nggak tahu saya. Kayak sampai makan. Kayak sampai makan. ini Kayak nih udah bagus belum? Motivasi untuk mengisi gap in the market kan, ya. Konsep green entrepreneurship perlu diimplementasikan agar kegiatan bisnis yang dilakukan selaras dengan konsep ekowisata sebagai bagian dari sektor pariwisata. Susah dijawab. Kalau itu pernyataan. Susah. Orang awam akan mengerti pertanyaan itu. Orang begitu kan. Samplingnya kalau yang aneh-aneh. Pemilik hotel, pemilik homestay biasanya mang kocong, udah napang iseng-iseng ya apa mesti kata-kata cari lah, ajak sewa ada papanya gitu. Nah, di rumah saya banyak yang gitu. Cari nih bom mulai di mana ya di depan kayak ya kamar part gitu juga kolam renang sih. kalau gitu mungkin pengelolanya harus di manajernya. Yang mau manage kan Pramana, ya apalagi kan banyak di Ubud. Beda ini yang yang ini. Nah ini misalnya yang nomor pertama ya. Nah, misalnya yang kedua dia tidak market sebelum membuka. Nah harus bidol. Sebelum membuka homestay, Saya dipersilakan. ya saya memahami adanya peluang Jawabannya beres. yang ada di masyarakat. Nah, misalnya dia sudah tahu bahwa ada dua punya sekedar buka, kan ini dia punya kan. Benar nggak dia sudah tahu? Apakah dia mau buka-buka aja gitu ya? Ini misal aja ya, soal motivasi ya. Atau karena ini motivasi langsung aja kita isi kata motivasi. Langsung dia ngelam video. Nah, yang tugas ada begini. Kan sih ngajain. Banyak nih. Jadi kalau main rokok kan cek rokok main rokok kan. Iya sih paham. Nanti itu kan dia main perkenalan. Ya kayak paham kan gitu tujuan. Saya termotivasi gitu aja langsung ya. Membuka homestay karena ada pasar wisatawan. Karena saya sudah tahu gitu. Berkonsep green entrepreneur. Ya. Cuma homestay. Ya kan, sekedar itu ada maksud. Jadi kita tanya bener nggak? Makanya kita kasih 1 sampai 10 slider kan nanti. Kiri apa ke kanan? Ya. Karena saya tahu ada pasar wisatawan yang tidak bisa dipenuhi oleh hotel. Ya, seperti tiap ya. Sampai 10-nya kayak gitu biasa. Sampai apakah dia cenderung ke sini, apakah dia cenderung ke sini, standar gitu. Karena yang banyak mobilnya karena yang cenderung ke sini gitu. Saya termotivasi untuk membuka homestay dengan konsep green entrepreneur. Jangan pakai konsep green entrepreneur, mereka nggak Ngerti ya. harus pakai bahasa yang biasa. Ini kan semua pakai bahasa biasa nih. Ya gue sih ngerti, apalagi dia mesti ngerti. Oh, Bapak Anda ngerti? Ini pasti ada papernya, baca dulu ya. Beli homestay kan baca paper malah. Makan gitu. Ini nanti kita yang makan gitu. kita yang menginterpretasikan menjadi bahwa ternyata dia sudah dia tahu bahwa ada pasar, dia kita makan dan sudah mereka ketahui. Jadi kita bahasa di sini harus bahasa yang sangat-sangat sederhana dan to the point, dengan membuat bahasa yang ruwet gitu ya. Ya ini isu lingkungannya juga sebenarnya bahasa yang cukup ruwet gitu ya, buat
isu lingkungan yang mana ya? Nah, kita Masalah nanti. lingkungan. Ya. Bahasnya di pos. Di sana saya menyadari bahwa homestay yang akan saya bangun akan membawa dampak kepada lingkungan di sekitar saya. Misalnya gitu ya, lebih mudah kalau isu itu kan susah. Langsung aja membawa dampak negatif, bahwa ada motivasi dari value. Mungkin bisa pakai kayak langsung ke contohnya. Saya termotivasi untuk mengelola sampah saya dengan baik. Gitu langsung Langsung ke mereka, kasih contoh-contoh. ke kehidupan keseharian yang mereka Coba, lakukan. Jangan tanyain konsep yang Aku mengerti dia awal-awal. cepat deh mas paling mungkin mengerti. Ya itu untuk di masyarakat. Ya. Benar ya nih. Langsung cepet lagi. Ya ya nih. Ini semuanya aku bukan. Bang, lo mana ya? Lo bang. Kelak biar tuh makan saya saran Biar cepat ya. Tidur habis itu. Nah itu caranya ya. Jadi kita buat jadi dimensi yang sangat akademik ditambah dengan variabel yang susah dipahami, kita terjemahkan menjadi pertanyaan yang menjadi keseharian dari orang yang akan kita tanyai. Itu yang paling penting. Karena pemilik, apalagi pemilik homestay, ada tamatan SD, ada tamatan universitas luar negeri, macam-macam itu pemilik homestay di Ubud nih. Ada yang nggak sekolah, saya nggak pernah sekolah tapi yang lah homestay banyak sekali kamarnya. Ya, ada yang apa? Ada investor gitu di belakang yang Ada, nah, makanya kita tanyakan dengan pertanyaan yang sederhana sehingga orang dengan range yang tidak punya ijazah sampai yang ijazahnya tinggi sama-sama bisa memiliki kemampuan jawab yang sama. Nah ini dia caranya ya. Jadi ada kemungkinan akan ada 12 ya. Akan ada 12 pertanyaan, tapi bisa jadi yang motivasi green value bisa jadi 2 pertanyaan. Bisa jadi kita pecah-pecah lagi kalau bisa semakin rigid, tapi ini yang minimal semuanya tercover. Yang minimal gitu. Ini ada sangkas. Nah, kita sangkas. meja pun. Sih namain sih, namanya. Itu meja pun kan pas. Pas. Dia sudah bakal. Kelamaan sama bapak yang Kayak Sio bisa lanjutin? Ya, tanggal 31 Agustus itu kira-kira Bempuan. Ya, nanti ya, nanti kalau semuanya oke, nanti ke lapangan sama-sama ya. Dah, ada waktu sebulan buat program. Jadi kan sebulan pertama kuliah kan belum begitu padat jadwalnya. Maksud saya sebelum jadwal kita padat, kita sudah punya data. Sebulan kayaknya cukup. Dia cukup sebulan wawancara dia. Cukup. 9 orang dia. 10 ya. Cukup ya. anggap sehari 1. Jangan bisa dulu mana ada habis. soalnya ada juga kamu. Ya, itu yang penting. Itu penting tuh. Ada Sini Pak Tot. Datanya kan saya udah dapet nih kemarin setelah susah payah mencari karena ke dinas pariwisata bolak-balik berapa kali disuruh bersurat. Udah bersurat katanya harus daftar online lalu bawa beberapa persyaratan. Terus lalu untuk melakukan penelitian di Ubud harus ada persetujuan dari camat, harus ke kantor camat. Setelah banyaknya drama dari dinas pariwisata yang saya dapat data itu. Jadi total homestay atau penginapan di situ di daerah Ubud itu ada sekitar 554 populasinya. Sampling sekarang. Sekarang mau cari samplingnya itu sebaiknya bisa pakai 100. Karena kok tidak 101? Atau 100,5 tidak harus ada alasan kenapa kita memilih angka itu. Iya, makanya saya tanyakan ke Pak. Oke, sekarang sampling ya. Apa bapaknya kan peserta malu bisa kita serahkan. Kok sudah mewakili, kan bisa ngomong jangan itu loh. Apa serataannya kan kabupaten, apa camat, apa Kecamatan. camat. Stratanya misalnya kita pakai jumlah kamar gitu ya. Di strata itu Jumlah kamar dari 500 itu yang jumlah kamarnya di bawah 10 ada berapa? mana? Nah, jumlah kamar. Nah, ini ada berapa? Yang jumlah kamarnya 10 sampai 15 misalnya ya. Ada berapa? Ya lu kan mau tabel lu yuk.
Sorry 11 ya. Data ini susah. Jauh nanti. Yang data dianya ada. Belum datanya, baru ngalih populasi nih, ngalih datanya. Yang 16 sampai berapa? Sampai 20 misalnya. Ada berapa yang 20 ke atas? Benar ya? Ini persyaratan. Yang mana sih? Bukan kali dua. Kapan? Ini belakang, belakang mata kan belakang. Hasil apa? Paritas. Satu ke Ini harusnya data ini harusnya kalau kita punya kita bisa stratakan gitu ya. Misalnya di sini ada berapa, ada yang kurang dari segini ada 100 ST gitu ya. Berapa dari jumlah petanya berapa dari? 554. 505. Dia cuma pakai per wilayah aja, kayak di Singapura Misalnya ada 17. 200. Ini misalnya berapa gitu ya? Misalnya 115. Ini misalnya berapa? 60 misalnya. Kita cari semuanya 10%, itu berarti yang ini kita cari 10, yang ini kita cari 20, yang ini kita cari 12, ini kita cari 6. Ini kalau kita mau sekarang Kenapa angka itu 10, 20? 10% semuanya. Oh, 100%. 10% dari 100, 10% dari ini. Oh, bisa. Ini namanya di kita stratakan. Jadi dia tidak langsung dapat angka 100 gitu sih gitu sih gitu. Saya kalau dibuat 100 malam. Jadi bisa pakai per wilayah aja ya. Di Singapura kan ada 17 homestay. Jadi per wilayah bukan. Jadi di Stratanya pakai wilayah. Bisa. Namanya kita bisa menjelaskan kenapa kita ketemu dengan angka itu. namanya strata unit samping ya, bukan cluster. Rata bagus kelompok bisa kelompok ya. Rata Nggak pakai cluster ya. apa nih? Nggak. Terus bagus rata kelompok mewakili penting daerah itu mewakili sehingga kita ngomong kayaknya. Nah, strata kan pakai tingkatan. Ini tingkat namanya kelompok strata itu. Cluster. Nah, Dek, ya dingin mana aku mana tuh sana deh. satu kelompok ini kelompok 1, 2, 3 kan 1, 2, 3 S1, S2, S3 itu kasarnya kantor ke S4 terus 6 dendeng kelompok 1 nih kelompok 2 tenang dulu tenang Lagi ke selatan. strata baik itu nanti kelompok kan dulu orang Ambil dulu. Baru kita ambil kita ambil sampling di masing-masing strata. Jangan sampai kita langsung cuma 100, tapi yang kita ambil semuanya dari sini nggak boleh gitu. Ya kalau langsung ambil 100, boleh nggak yang 100 semuanya di kelompok ini nggak boleh. Kalau ini kan semuanya terwakili. Misalnya saya buat lawar 1 panel gitu ya. Gimana caranya saya tahu bahwa lawar 1 panel ini pedas? Kan jokot di semua titik kita jokot. Nggak boleh 1 di sini jokot orang lalang ya aneh. Ini jokot. Jadi semuanya harus kita coba di semua titik kita coba gitu ya. Itu namanya stratified. Random tapi terstratified di wilayah ini cuma deh. Sebenarnya di ini cuma agemal nggak boleh. Harus di semua tempat kita ambil dengan kronologis yang Biasanya kita yang nentuin sendiri ya, 10%, 20% itu kita yang nentuin. ada ya Boleh atau harus 10% aja atau boleh ambil 50% gitu. kan berapa diinginkan dari semua itu gitu Kita yang nentuin. itu udah wakil itu proses Jadi 1% aja deh gitu biar lebih. Ada minimal persen. Ada nggak? halo peneliti. Kan misalnya, kan nyari ilmu. itu ada koyo Biar tahu teorinya yang gimana. DPR kita bisa minimal itu orang mau rakyat ya rakyat ngomong belum lah kelasnya kan terwakili ya gitu Tapi sih bos betul masalahnya. Besar sih mewakili kan terwakili nih ya DPR kita minimal suara sekian itu Ini minimal cara menghitung. 10%. iya Nanti di badannya lah terus mas suara mene di badannya mas suara mene. terasa ada banyak sih saya emak berarti segini dia sudah terwakili biasa deh makin begini makin bagus teman-teman Ya, sudah untuk tahu semuanya lawar ini lalah kan idealnya kan kita makan semua. Oh, nya lalahnya gitu kan. Tapi kan kita untuk makan semua.
Jadi kita makan yang bisa kita handle gitu ya. Untuk merepresentasikan si Ya. Merepresentasikan semua lawar satu panen itu lah. Berarti Kita saya bisa- dari beli manggis 10 gitu. Nah, ini 10% dulu lah. Kan sekat berarti kan Kita lalu pas pikir bener yang berkira yang mikir Saya kecilin lagi. nah itu kira-kira nanti sio berarti harus nggak 56 ya kira-kira ya. paham betul rumah Kan 55 uang 4 yang 10%. Nah, Kan beda. 56. Nah, 56 ini di sini berapa, di sini berapa itu nanti tergantung dari proporsinya. Ini kan proporsional ya. Sudah dapat Salimana, tapi di sini semua kita bocor gitu loh. Tidak mewakili semuanya, harus terwakili semuanya. Udah? Udah ya? Pertanyaannya udah, samplingnya udah, tinggal dibuat. Itu yang susah. Beres ya, bener, beres. Udah. Udah ya? Lama. Aku meluas sekalian. Jadi Oh. es Pak. Bos sekarang pekangan benar. Umar ke Bangli ya bu. Udah pakai yang 10%. Cuma aku ingin tahu lagi bisa pakai presiden. Kan kalau ada peluang itu wajib. Namanya orang kan Kita langsung main tangannya. biar Apa Din? Ini ya Din, saya lupa Din. implementasi dan accounting untuk mencapai sustainable development pada hotel bintang 4 di Bali. Oke, ini berarti kuarti juga ya? Kualitas. Ini yang ekonomi semua kuarti nanti. Kita coba bikin yang sederhana ya. Jadi, sederhana pinantem gitu. Kayak kalau musik tuh, tahu Nirvana? Ya, coba-coba tahu Nirvana ya. Cuma 3 alat musiknya, tapi musiknya ngantem gitu. Ada yang pakai orkestra, tidak ngantem, bocor juga ada. Jadi yang sederhana tapi ngantem. Apa ini indikatornya dulu nih? Kalau indikator dari Green accounting ya. ada biaya-biaya, ada 4 biaya. Yang pertama itu biaya pencegahan lingkungan, pencegahan lingkungan, Pencegahan. ya, Pencegahan. biaya Dua. deteksi, Biaya apa? deteksi lingkungan, Deteksi. biaya kegagalan internal lingkungan, Biaya kegagalan internal. dan biaya kegagalan eksternal. Internal. 4 biaya Dan eksternal. kegagalan eksternal. Terus ini yang mau kita cek. Kita mau lihat berapa sampelnya. Samplingnya Ntar dulu, ininya apa? Populasinya dulu. 157. Apa ini? Hotel bintang 4 di Bali. 157. 57. Hotel bintang 4 ya. Ya. Kenapa bintang 4 sudah bisa menjustifikasi Sudah bagian karena Y-nya? lebih mudah untuk mengakses data. Oh gitu. Bukan karena halal, karena jumlah tamunya paling banyak, karena jumlah ininya yang nggak itu ya. Nanti besok-besok nggak boleh itu ya, karena gampangnya data. Harus ada justifikasi itu karena hotel bintang 4 lah yang paling merusak lingkungan gitu misal ya. Kita harus bawa ke sana. Ceritanya harus kita bawa ke sana. Harus kita bawa ke isu ini, isu utama kita adalah soal green. Kenapa yang bintang 4? Karena hotel bintang 4 inilah yang paling banyak menerapkan green accounting. Nah, bisa begitu, karena yang paling merusak lingkungan, yang paling banyak limbahnya adalah ini udah. Artinya dengan yang ini, jangan. Kenapa kamu ngambil ini? Oh, karena ini desa saya. Harus metodologis alasannya. Alasannya terkait dengan ini atau dengan metodologi. masuk. Terus Samplingnya di mana? Apa itu? samplingnya ini ada 113. Kenapa 113 sudah jauh? Ini ada perhitungannya pakai rumus Lovin. Oh di Slovenia. Slovenia. Tapi tetap loh ya Slovenia tetap harus di stratify juga ya. Jadi ya maka dulu kan ya diseratakan dulu baru dislovenkan. Aku bisa Slovenia juga. Nah, Dina juga Enggak. dislovinkan dulu loh. Kebalik ya? Boleh sih pulang balik.
Kalau modal ini proporsi. Proporsikan nanti lagi. Jumlah itu bisa. Seluruh Bali nih. Seluruh Bali. Seluruh Bali. Berarti nanti akan dicek per kabupaten. Enggak, dia sesuai sarannya Blimangge itu ada 3 stratified di hotel pesisir pantai. Oh, besar di wilayah ya. Ya, di City Hotel sama hotel dataran tinggi. Dataran tinggi ya. Oke. Nah, terus untuk di pesisir pantai itu populasinya kan ada 121 hotel, tetapi untuk proporsionalnya dapat 87 hotel. 87. Terus yang Terus City Hotel di City Hotel populasinya 9, proporsionalnya 7 hotel. 7. Ya. Terus Untuk yang di dataran tinggi itu populasinya 27, proporsionalnya 119. Kok kembali? 19 maksudnya. oh, diulang ini. 19 hotel. Nah, ini di dataran tinggi ya, ada di gunung ya. Jadi totalnya jumlahnya itu berapa? 121 ya. 113. 113. Dari 157 jadi 113 yang mau dicari. Ya. Berdasarkan Slovin benar nih. Yang Slovin itu Kamu Slovenia dulu terus dari populasi 157 dislovinkan dapat 113. No. Ya ini dah dia jadinya kan 121 di sini. Ya. Ini agak sedikit meragukan nih. Banyak nih 121 nih. Bisa nggak nyari data 121 hotel ini? 87 jadinya. Oh ya, ini sorry ya. Ini maksud saya 113 hotel ini. Kadang-kadang kita mengakses 2 hotel aja sudah setengah mati. Data keuangan apalagi mencari 100. Jadi kalau misalnya dia pakai kuesioner, nanti respondennya itu HRD sama staff accounting dari hotel. bisa. Ya. Soalnya tentu banyak kan. Dan Banyak soalnya banyak. Makan di restoran sering deh. Gimana saran? Ya itu Atau maksud kayak saya. saya tadi aja diambil 10% dari per wilayah, lebih kecil. Kalau nggak pakai Slovin ya kan, hanya SEO. Saya pernah dulu di Slovin kan malah jadi Kok gede ya jumlahnya? Semakin gede masih gede loh. Masih tetap bisa ya. Itu ada yang kalau Gimana? 10 untuk pianonya maksimal 10. 5. Yang di pesisir pantai sih masih sangat besar. Ya itu gede banget ya. Susah loh ini 87. Dari 10 hotel aja susah sekali. Memang di atas kertas, enak sekali. Ketemu tapi dan nanti takutnya kan tidak doable, tidak bisa dikerjakan, akhirnya kita stop. Tidak jadi gagal. Nah, kan pada, kan caranya Bang, untuk udah kembali waktu dulu. Oh boleh gitu ya, atau disebarkan nanti yang kembali berapa? Benarnya sih nggak gitu gitu. Bodoh sampai kan metode ya ini harus benar dulu kalau party itu di sini dia benar. Kemudian harus begini gitu, apapun caranya, nah gitu kan. Itu lo belum mana sih posisinya cocoknya nih coba. Takutnya jomplang ya. Iya. Jauh. Terlalu dekat antara populasi dengan sampelnya terlalu dekat. Oh ya. Jumlahnya 157, 113 nyalah ya. Kalau Lo ambil semua aja. sensus ya. Semua ada baik. Nah kalau misalnya di tutup mata kayak dibilang sio berarti di sini kita cari 12 gitu misalnya ya. Di sini kita cari misalnya berapa buah gitu ya yang di situ hotel, yang di ujung kita cari 5 gitu misalnya. Ada berapa jadinya? 17. Nah, 17 itu paling lumayan loh. 17 hotel susah loh ini 17 hotel. Apalagi 17 itu dikali 2 lagi karena respondennya Ya, kali 2. 17 kali 2. Makanya kira-kira bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi gitu maksudnya. Nah, ahlinya kan ahli korok. Nah, gitu lah ya. Coba dulu sini ya. Ya, ini kita anggap aja pilot project di sini. Pilot projectnya sini. Ternyata mudah sekali gitu kalau kita
bawa ke sini. Ini pilot project. Nah, setelah kita ketemu pola caranya mendekati hotel kan sudah hafal. Oh halus ternyata gini caranya kita terapkan. Nah, ini ya. Dua lapis pertama ini dulu, baru lapis kedua ini. Yang ditanyakan sudah ada di Terkait bill accounting sama ini kan 4 ini dia kan indikator ya kan. Ini yang mau kita ukur kan. Apa yang mau kita tanyakan untuk yang nomor 1 contoh aja. Kalau kita sudah tahu kita akan selanjutnya. Untuk bisa menjawab ini apa pertanyaan yang akan kita tulis di kuesioner. Apa belum begitu caranya bikin? biaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah reproduksinya limbah atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Ada pilihannya A, B, C, D. Susah nanti kalau nggak ada pilihannya. Hidup ya di belakang nggak bisa Atau pernyataan ya. Buat dalam bentuk pernyataan kayak pertanyaan sih itu. Lebih mudah kita olah datanya. Kalau misalnya bertanya kan harus ada. Ya pilihannya jawabannya apa saja. Kalau udah itu nanti banyak sekali ininya. benar. Ada yang jawab A, ada yang jawab B sampai. Kedua kan bisa kurang nih, kurang sing standar apa? Harus kita buatkan itu. Buka tak susah. Sama kayak mengukur benda, harus ada penggarisnya dulu, penggarisnya apa? Kalau kita ke jauh ini ukurannya sekian meter, ada alat. Kalau kita biarkan lab, patut ngomong jengkal, saya pakai tapak kaki bisa beda-beda semua. Buat dalam pernyataan boleh. Terus bisa kita kalau mau 1 sampai 10 seperti itu ya. Geser slider. Bisa buat penyataannya, bisa ya, kira-kira ya. Nah ini ya, ini apa namanya sampling-nya, ini variabelnya, jadikan pertanyaan dari masing-masing. Kamu jujur kan nggak tahu. Rekam sah? Iya pak. Jangan dia ngomong apa deh. Itu kan katanya bisa juga kalau dia pejabat ya sampai lama. Nyen. Mana? Berpuk sama sudah ya main buat dia. Tapi enggak. Siapa sekarang? Ya. Oke. Yes. Apa Om? Biasa. Ketidaktaatan terhadap Masa. penggunaan ruang publik Penggunaan ruang publik ya. yang ditinjau dari teori of land management. Ini kayaknya tinggal jalan nih Bung. Ya kan? Udah jadi kan ininya? Iya. Sudah lewat dah. Cuma saya bingung Gimana? untuk jumlah respondennya berapa ya Pak? Nah, Pertama kita harus lakukan pengamatan dulu ya. Observasi dulu ya. Ruang publiknya di mana? di Taman Kota Bintang. Nah, zaman Prabu Bintang kan ada tiga penggunaan ya. Pagi kita anggap ya, pagi, siang, sore sampai malam. Nah, sekarang kita hitung pagi ada berapa orang yang datang ke sana, harus jokokin ke sana. Ya harus cek baru bisa. Nah, setelah kita ketemu jumlahnya berapa, baru bisa kita tanyain. Mau ada wawancara? Iya. Nah pagi kita hitung dulu, misalnya ada berapa 200 orang gitu ya. Siang ada berapa misalnya, ini lebih sedikit misalnya ya, 60 orang. Sore misalnya lebih banyak, 350 orang. Nah, di sini baru kita proporsikan sama kayak tadi ya. Jadi pengunjung pagi kita ambil misalnya 20 orang, ini berarti 6, ini berarti 35 orang. Jadi nggak boleh misalnya ini berapa pengunjung? 35 61, nggak boleh 61 gitu. Tapi 61 nya semua dari sini nggak boleh gitu ya. Kita dari sini ada yang mewakili, ada yang mewakili di sini, ada yang mewakili gitu ya. Cuman ini harus jadi tahap 1 ya. Tahap 1 ini, tahap 1 adalah observasi untuk mencari
jumlah pengunjung. Boleh dong. Jadi risetnya harus langkah by langkah gitu ya. Langkah pertama adalah mau mencari jumlah total pengunjung. Nah ini sudah menjadi hasil riset sendiri. Yang nomor 2, nah baru kita stratifikasikan gitu ya. Wawancara apa Bang maunya nih? Wawancara ya. Wawancaranya terhadap orang yang berkunjung. Pengunjung ya. Apa yang mau ditanyakan lo? Nah itu deh tanya-tanya. Oh gitu. Nah ini yang kita maksud dengan ketidaktaatan penggunaan ruang itu yang seperti apa, bisa dicontohin? Kalau saya kan di sana kan ada peraturan yang terpampang itu berarti yang melanggar yang tidak. Apa sih ya peraturannya? Misalkan tidak boleh duduk di atas pancuran gitu. Ada berapa itemnya di situ? Masih ingat? 20 ya? Nah, di papan itu ya? Papan. Oke. Berarti yang 20 ini yang kita observasi. Berarti tahap 2-nya salah. Tahap 2-nya adalah observasi lagi. Observasi terhadap pelanggaran ya. Nah di pagi hari ada berapa orang yang melanggar? Dipantengin, memang gitu. Harus jawab itu seminggu. Dan harinya bisa beda. Misalnya kita khusus di hari Minggu saja gitu ya. Kalau mau lihat memang semua hari, tapi kita cari yang pengunjungnya paling tinggi, yaitu di hari Minggu. Di hari Minggu yang kita cari. Nah di sini berapa orang yang melanggar? Karena ada ketemu lagi angka gitu ya. Nah yang nomor 3 baru wawancara. Nah ini misalnya yang melanggar di pagi misalnya ada 17, ini misalnya siang ada misalnya berapa 20. Nah, sore ke malam misalnya ini yang kemarin yang kedepannya ada 100 yang melanggar peraturan berdasarkan hasil dari observasi. Nah wawancara yang mana kita wawancara bisa ini bisa yang melanggar. Ya. Kalau yang ini kita tanyain apakah mereka sudah tahu peraturan atau tidak. Jadi pada ini saya alasan kenapa dia melakukan pelanggaran itu. Jangan bilang pelanggaran. Kenapa Bapak duduk di atas saya mancur? Basah dong. Kenapa Bapak duduk di tepian kolam gitu kan ya? Oh karena tempatnya nyaman, berarti desainnya salah. Gitu bisa ke sana larinya ya. Bisa yang melanggar ini kita tanyain, saya ini kita tanyain. Ya. Karena bentuk tepian kolamnya kayaknya tingginya pas dengan tempat duduk saya gitu ya. Berarti kita bisa melakukan justifikasi ada hal yang salah terhadap desain daripada tempat. Yang terhadap yang ini kita tanyakan apakah tahu bahwa ada peraturan soal penggunaan lapangan. Ini kita tanyakan kenapa dia melakukan pelanggaran. Tapi jangan bilang melanggar. Kenapa Pak? Nah, ya langsung aja. Misalnya ada yang melanggar membuat sampah misalnya gitu ya. Bapak, apakah jumlah tempat sampah di sini kurang? Jangan bilang kenapa Bapak membuang sampah sembarangan? Jagur. Itu ya, jadi kita tanyakan dengan cara yang positif. Jangan menjudge seorang supaya mereka tidak supaya ada banyak keluar kita langsung judge. Terus sebenarnya kalau Wawancara ya. ini kuesioner bisa nih. Kuesionernya ada pertanyaan bisa 2. Ini bisa kuesioner nih. Ada Bisa kuesioner nih. Apakah mereka sadar bahwa ada peraturan? Ini bisa kuesioner nih yang ini nih. Ya seperti biasa kuesioner itu adalah data pribadi dulu. Nanti kita akan lihat dan ternyata yang sadar itu adalah anak yang umur orang atau pengunjung yang umur rentang 15 sampai 25. Yang kesadaran yang paling rendah adalah yang umur 60 ke atas. Bisa kita buat. Kita data dasarnya untuk jawab. Asesor betul betul. Pertama kita tanya data dasar. Yang kedua adalah soal pengetahuan. Pengetahuan soal adanya peraturan ini. Yang ketiga adalah mungkin pengetahuan itu deh. Kebiasaan dulu. Berapa kali berkunjung dan seterusnya. Kebiasaan. Bisa frekuensi berapa kali berkunjung, bisa durasi berapa lama berkunjung, frekuensinya seberapa sering, berapa lama, hari favorit berkunjungnya hari apa.
kita sudah tahu. Terus yang nomor 3 baru pengetahuan. Apakah tahu gitu ya? OTP. Tahu nggak kalau ada peraturan? Ya. Nomor 4, apakah misalnya menyaksikan adanya pelanggaran? Kalau dia tahu, berarti dia kan harusnya bisa menyaksikannya. Nomor 5 adalah apakah ini mengingatkan pada pelanggaran atau tidak? Bisa apa aja seperti itu. Tapi yang kita mau cari tahu adalah 1 sampai 3 ini. Jangan-jangan mereka memang tidak tahu bahwa ada peraturan. Nah ini bisa kita kuesionerkan. Nah terhadap yang melanggar, nah hasil observasi ini 1. Ini 1 kesatuan penelitian. Kemampuan masyarakat tentang tata cara penggunaan lapangan digital. Yang ini baru soal pelanggaran. Nah wawancaranya yang kita tanyakan adalah alasan melakukan pelanggaran. Kayak tadi itu ya, karena misalnya tempatnya terlalu penuh, tidak ada lagi tempat lain, satu-satunya tempat adalah di situ gitu ya. Kedua, sama juga frekuensi ya, apakah tiap hari duduk di sini gitu ya. Bisa ditanyakan doa acara. Jadi itu boh ya. Itu kita sing menjustifikasi. Ya, itu udah maksudnya supaya tidak menjawab pertanyaan betul ya. Sing mengasih yang melanggar. Jadi sudah ya, itu kan buat ini. Yang melanggar negatif kan ya. Tapi ini. Misionernya mengaku pelanggaran itu. Ya, kok negatif kan pertanyaannya. Empat nilai kalau penuh pasti berkendak itu kan itu alasan dia. Ini kan penuh misalnya duduk di sini, nggak sih duduk di sini gitu ya. Nanti kan tahu alasan untuk pagi pelanggaran ya. Tapi halus nampaknya penuh ya. Pak ini kan ini. Oh sudah penuh Pak ya. Saya kan di sini. Ya, cara bertanyanya sangat menentukan dari seberapa banyak kita mendapatkan data. Baiknya kita dalam pertimbangan dalam negatif ya untuk pelanggaran. Sehingga ya. Oh ini sama. Mungkin ini malah tes kan. Ya di sini nanti kita orang. Ya boleh namanya. Bisa ya? Ya. Bisa ya? Bisa. Biar semakin terang apa yang mau kita lakukan. Harus berangkat ke bandara. Langsung dari sini Pak. Hah? Langsung dari sini. Kenapa? Langsung dari sini. Langsung. Sekarang? Pak. Jam 5. Jam 5. Mau kemana? Jam Di 5 Wande? pulang. Belum. Kemana di Wande? Ke Surabaya. Oh, sudah packing. Sudah. Oh, cuma gampang banget kalau ya. Kalau Kak Santi dia 2 kopi. Wow. Itu pun lain juga di Pano lain, di semua pasal lain di pemuda. Aku satu. Passion, memang itu passion nanti berubah itu. Ya, jangan ada coba. Yang itu lain. Jangan keluar dari sangkar, jangan keluar dari apa yang kita suka. Tidak. Jadi saya pakai aja bimbingannya. Bimbingan pribadi. Oh, masalah sama itu. Asing namanya. Orang asing. Belum kenal kan asing. Udah kenalan tuh Pak. Devi. Benar kan? Banyak kenal. Emang memang deh flightnya jam berapa? Yang 5. Oh, makanya 3 jam harus 2 jam kan domestik harus udah check in. Oh udah check in online 1 jam. 1 jam. Oh, masih tinggal pesawat. Check in, check out, privacy. Nggak bawa bagasi lagi. Nggak bawa bagasi. Check in, check out, check out. Apa dah? Nama dah? Pola konservasi. Pola konservasi. Nah, di dalam konservasi ini kan ada objek, ya, objek bendanya, ya. Yang kedua ada kebijakan. Yang ketiga ada tindakan.
empat tambahan ini ada biaya pelaksanaan. Ini yang mempengaruhi terjadinya konservasi, gitu kan? Nah sekarang objeknya ada berapa yang mau kita lihat? Apa itu? Kurang. Pasar. Udah jeruk putih. Nah di batuan ya. Bulan ya. Dua. Nah ini harus kita lakukan observasi. Observasi ini untuk mencari apa yang dikonservasi. Berarti yang melakukan di awal Ya, dan tulis tadi. apa yang konservasi ini bisa dibuktikan dengan foto, gitu ya. Bisa dibuktikan dengan gambar. Ini harus kita cari ini data. Kalau dari cerita. Narasi. Halo. Ya. Nah, ini harus dari mana kita akses nih? Nah, ini harus ada dari mana kita akses. Di internet mungkin ada dari masyarakat ya. Nah masyarakat juga harus kita definisikan siapa kira-kira yang punya supaya kita ke lapangan langsung dapat data. Gambarnya arsiteknya misalnya ya. Ini masyarakat sekitar. Narasi juga masyarakat. Selain biaya ada apa namanya? Komentar ya. Tanggapan ya. Setuju dan tidak setuju, suka dan tidak suka. Ini kualitatif. Oh enggak, pintunya nggak ada cuma dia. Nah yang satu dulu, oke? Iya. Saya. Yang satu ya. Yang nomor dua kebijakan ya. Nah, kalau mereka Siapa yang memutuskan harus dikonservasi? Yang memutuskan. Ini wawancaraan ya. Apa panduan? Apakah ada panduan ya dalam pedoman atau panduan ya dalam melakukan konservasi? Apalagi kebijakan, proses pengambilan keputusan, apakah melalui musyawarah gitu ya? Siapa saja yang terlibat gitu ya kalau proses pengambilan keputusan. Ini wawancara nih semuanya, kuali ini kuali. Nah tindakannya juga wawancara tentang tata cara pelaksanaan di lapangan. Kalau yang dikura kan dibongkar dulu, diturunin semua. Ya cari tahu saya. Nah, Karena saya juga nggak tahu, nah, kalau kita nggak tahu ya, makanya kita cari tahu. Apakah saya pernah ke situ, biasanya diturunin dulu semua, dikodein. dikasih kode baru dinaikin. Kalau di buku kan nggak gitu. Nah, kan dua cara yang berbeda di dalam pelaksanaan. Nah, kita cari tahu kan adalah proses dan prosedur ya. Nah, di sini harus banyak datanya. Biayanya ini yang biasanya agak susah diakses. Tanggapannya yang baru masyarakat sekitar kita tanyakan. Berarti ini biayanya juga biaya terperinci atau kita Pak, cuma ini tahu aja. biayanya itu dari masyarakat atau Ah. dari Biayanya selalu kalau kita ngomongin biaya selalu sumber gitu ya. Sumbernya dari atau besar gitu kan. Besar, sumber, terus penggunaan dipakai sebagai apa paling besar. Nah, itu dia tanggapan masyarakat kita positif itu beres nih, di kepala saya udah beres nih. Lapangannya masalah. itu lah wawancara ya. Terus suratnya itu Nggak, dia nggak ada surat ya. Nah, kalau yang ke Yang mana? Oh ya, dinas. Itu saya gambarkan pada ke dinas Gambar bisa cuma masyarakat dinas. Nah, apa baru Sama tentang tadi itu agak saya tahu nama orangnya, tapi saya bisa bantu. Ya, teman-teman saya dapatnya di dinas sekarang. Oke ya. Ayo rapiin ya, tanggal 31 ingat ya, kumpul ya, rencana sebelum ke lapangan kita lihat sekali lagi apakah sudah bisa dilaksanakan ataukah
belum. Kalau belum kita yang sudah langsung berangkat, nanti sekali satu, yang belum kita revisi lagi. Izin waktu mungkin nanti dibantu buatin surat izin kegiatan dari Kak Mira. Administrasinya nanti di sama. Apa kan? Dah ya? Dah. Demam ya Pak? Kalau berempat, belum yo, belum. Botolnya ada. Nggak ada yang nemenin Pak Tut makan. Ada botolnya. Botolnya ada. Gimana kalau main dengan? Yang depan jawain apa kan gitu adalah. Dewan kejadiannya, abang mana tuh? Ponsel ada. Bibeli main rempi apa main Jujur dagang bibeli paling lain di tangan cak. Enggak tahu. Kalau apa yo? Ella sekarang namanya. Biar main rempi ada kan. Lemu peliharaan ngurus harga, nah itu biasa beli 5 kali. Tapi lemu peliharaan biasa kali beli di mall besar kan. Udah nggak ada lagi babi guling 5.000. Udah ada 5 ribuan dulu. Berapa? Udah 2023 nih. Kayaknya saya harus berangkat. Dek bisa bikin ya? Bisa. Cuma nanya dikit, untuk tanggal 31 itu apa aja deh? Rencana survei lapangan semua itu Rencana namanya. survei ya. Kita ini ya rencana survei. Apa yang kita maksud dengan rencana survei ya? Rencana survei lapangan. Satu yang kita siapkan adalah instrumen. Apa itu instrumennya? Misalnya ada list pertanyaan wawancara. 2 kuesioner. 3 daftar surveyor itu ada ya. Surveyornya juga instrumen. Iya. Nanti aja. Hanya memastikan bahwa akan benar-benar dilakukan gitu ya. Yang akan dilibatkan. Kemudian tanggal dan durasi. Tanggal berapa mau dilakukan ya? Jadi Berarti kalau tanggalnya karena kita belum rencanakan. bicarakan masalah sebelum tanggal 21 belum bicarakan. Ya kembali ke satu buat rencananya aja. Tanggal berapa mau kita akan terjun ke lapangan. Oh iya. Ya. Waktunya berapa? Bisa berbulan dong? 1 bulan kesenggalan ramainya. Ada tuh di setelah itu di bulan September kita akan coba cek berapa dapat data. Betul waktu nih. Desember Oktober lagi. tulis, November sudah kumpul. Waktunya habis. Bisa molor. Makanya biasanya kalau saya dimolorin, nanti kalian kerjanya Oktober, ada dapat data, laporan yang dikumpul seadanya. Itu yang kita nggak mau. Itu November tuh harus Ya, dapat orang LOA lain. ya. Nah, Oh enggak. orang lain. Oke, jadi tanggal 31 Agustus ini. Jadi sepanjang bulan September kita ke lapangan. Tentang surveyor itu bentuk surat 6 orang. Saya akan mengajak 5 mahasiswa harus. Oke ya, tanggal 31 bisa kan? Ya. Sekarang baru tanggal 25. Oh, masih ada seminggu. Setiap malam kerjain 2 jam. Jam 8 sampai jam 10. sampai dimusuhi. Sambil menyusi suami kadang-kadang. Otak suami. Semuanya mau si istri. Coba. Oke ya, ini yang nanti akan dikasih tahu oleh Mira. Kita tunggu aja mungkin di sini tanggal 31 ya. Ya sampai kumpul sih ya. Ya, sekitar itu mungkin molor 1-2 hari mungkin ya. Kamis ya, Kamis depan ya.
Ya September tanggal 1. Ya Jumatnya bisa misalnya ya. Jumat depan aja kalau gitu ya, pas seminggu ya dari sekarang ya. Jumat depan kita kumpul, kita sama-sama saling mengecek, terus dibuat dalam bentuk print out ya. Jangan ada di laptop, jangan susah kita aja. Supaya benar-benar siap ke lapangan. Nggak bisa. Oke ya, saya harus pesan Gojek. Oh, naik Gojek. Oke, saya gini mahasiswa. Boleh, mahasiswa boleh. Saya pengen tahu siapa yang mau dilibatkan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tidak ada hukuman di sini, ingat. Tidak ada hukuman. Saya hanya mau kalian beneran dapat data gitu aja. Kalau nggak jangan soalnya coret ya kemarin no. Saya hanya mau supaya datanya ada. Ya. Oh, saya baca itu sama ini Pak Masih panjang, Pak. Bikin Kalau di kampus. soalnya kan cuma berbentuk kolom aja kan. Nanti laporan Biasanya Jangan kemayung, Pak. Bukan, mereka boleh satu-satunya. yang mau itu. Oh ya, ngapain